Halo, perkenalkan nama saya Aulia Joensan, saya dari kelas 10 MIPA 1. Pada hari ini saya akan membahas soal dengan materi alat optik. Langsung saja ke soal yang pertama. Sifat bayangan yang terbentuk pada cermin cembung bersifat 1. Nyata, tegak, dan diperkecil. 2. Maya, terbalik dan diperkecil. 3. Nyata, terbalik dan diperkecil. 4. Nyata, tegak, dan sama besar. 5. Maya, tegak, dan diperkecil. Jawaban. Sifat-sifat pada cermin cembung adalah sebagai berikut. Yang pertama, tegak. Yang kedua, diperkecil. Dan yang ketiga, maya atau bayangan tidak terbentuk pada layar. Jadi, jawaban yang tepat adalah pada pernyataan yang kelima, yaitu maya, tegak, dan diperkecil. Kita lanjut ke soal yang nomor 2. Mata rabun dekat memiliki ciri-ciri 1. Bayangan benda pada titik dekat normal berada di depan retina. 2. Titik dekatnya lebih dari 25 cm. 3. Dapat ditolong dengan lensa bikonkav. 4. Lensa mata tidak dapat berakomodasi. Pernyataan di atas yang benar adalah 1, 2, dan 4. 2, 1, dan 3. 3. Semua benar. 4. Hanya 4. 5. 1, 2, dan 3. Jawaban yang benar adalah pada pilihan 1, yaitu 2 dan 4. Pembahasannya, rabun dekat atau disebut juga dengan hipermetropi memiliki ciri titik dekatnya lebih dari 25 cm. Lensa mata tidak dapat berakomodasi sekuat-kuatnya pada titik dekat 25 cm. Ciri rabun dekat lainnya adalah titik dekat lebih dari 2,5 cm dan titik jauh tak terhingga. Lensa matanya tidak dapat menjadi cembung sebagaimana mestinya, sehingga bayangannya jatuh di belakang retina, bukan di depan retina. Sehingga jawaban pada pilihan pertama salah atau tidak tepat. Kemudian, lensa bikonkav digunakan untuk rabun jauh, bukan rabun dekat, sehingga jawaban yang tepat adalah 2 dan 4. Berikutnya kita lanjut ke soal nomor 3. Nyala lilin digeser berada di depan cermin, sehingga terbentuk bayangan dapat ditangkap layar pada gambar. 1. Cermin tersebut adalah cermin cekung. 2. Jarak benda ke cermin lebih kecil dari jari-jari kelengkungan cermin. 3. Jarak bayangan lebih besar dari jari-jari kelengkungan cermin. 4. Jarak fokus cermin negatif. Pernyataan yang benar adalah 1. Semua benar. 2. 2 dan 4. 3. 1 dan 3. 4. 1, 2, dan 3. 5. Hanya 4. Jadi di situ juga terdapat gambar di mana ada dua benda, yaitu cermin dan nyala lilin. Jawaban. Jika diperhatikan dengan baik, bayangan dari nyala lilin terlihat terbalik dan terlihat lebih besar dari aslinya. Ini menunjukkan bahwa cermin yang terdapat pada gambar merupakan cermin cekung. Nah, jadi pernyataan pertama sudah benar. Berikutnya, bayangan yang terbentuk adalah terbalik dan diperbesar, sehingga benda terletak di antara titik fokus dan jari-jari kelengkungan cermin. Karena titik fokus dan jari-jari kelengkungan cermin sama, maka pernyataan jarak benda lebih kecil dari jari-jari kelengkungan cermin benar. Untuk jarak fokus cermin, jarak fokus bernilai positif, bukan negatif, yang menyebabkan pernyataan nomor 4 salah. Karena pernyataan 1 dan 2 sudah benar, jadi dapat disimpulkan jawaban yang benar adalah 1, 2, dan 3. Soal keempat atau soal terakhir pada video ini. Alat yang digunakan untuk mengumpulkan cahaya di keadaan gelap dalam melakukan pengamatan adalah 1. Teleskop. 2. Lup atau kaca pembesar. 3. Kamera. 4. Mikroskop. 5. Kacamata. Dari kelima alat optik tadi, kita bisa menentukan jawaban yang benar dari fungsi setiap benda. Yang pertama ada teleskop digunakan untuk mengamati benda-benda di langit. Yang kedua, kaca pembesar atau lup digunakan untuk mengamati benda-benda kecil. Yang ketiga, kamera, di mana digunakan untuk mengambil gambar. Lalu keempat, mikroskop. Dan kelima, ada kacamata yang digunakan untuk membantu penglihatan. Nah, dari kelima tadi, yang jawaban yang paling tepat adalah mikroskop. Karena pada mikroskop terdapat
bagian yang bernama kondensor. Kondensor ini berfungsi untuk mengumpulkan cahaya dari cermin ke peparat. Jadi sekian video pembahasan dari saya. Saya harap video ini dapat bermanfaat bagi para penonton. Sekian dari saya ucapkan terima kasih.